negatif 7. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan ya. 5 tambah 3, 8. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang bilangan berpangkat. Kita mulai dari bentuk umum terlebih dahulu agar teman-teman sekalian bisa mengetahui dari dasarnya ya. Jadi biasanya bentuk umum dari bilangan berpangkat itu seperti A pangkat N. A pangkat N itu artinya bisa ditulis dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Ya, jadi tergantung dari N-nya diganti bilangan berapa. Misalkan saya memiliki contoh 2 pangkat 3. Itu artinya 2 kali 2 kali 2. Dia berulang sebanyak pangkatnya. Jadi kalau 3 berarti berulang 3 kali dengan operasi hitung perkalian, bukan penjumlahan ya. Jadi kalau saya punya 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Dia berulang hanya 2 kali ya, karena pangkatnya 2 kali dan operasi hitungnya adalah perkalian. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa ya? Dalam materi bilangan berpangkat ini ada 2 hal penting yang harus Anda perhatikan. Yang pertama tentang sifat perpangkatan, yang kedua tentang pangkat tak sebenarnya atau pangkatnya nanti 0 atau negatif. Karena di sini poinnya cuma ada 2, kita bahas terlebih dahulu tentang pangkat tak sebenarnya ya. Misalkan ada ya bilangan dipangkatkan 0, maka dia akan bernilai 1. Apapun bilangan itu sendiri. Misalkan contoh ya, 2 pangkat 0 itu juga akan bernilai 1. Apapun bilangannya. Bagaimana kalau negatif? Sama, nggak ada masalah. Negatif 5 pangkat 0 juga akan bernilai 1. Bagaimana kalau pecahan? Sama juga. 1/2 pangkat 0 akan bernilai 1. Apapun bilangan A-nya di sini, ya, jadi dia kalau dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Itu sifat dari pangkat tak sebenarnya ya, atau pangkat 0. Yang kedua, pangkat bilangan negatif. Jadi kalau seandainya ada sebuah bilangan A dipangkatkan negatif, itu bukan negatif A pangkat N hasilnya, tapi pecahan. Jadi 1/A pangkat N. Contoh, misalkan saya punya 2 pangkat negatif 3. Ya, jadi bukan menjadi negatif 2 pangkat 3, tapi jadinya 1/2 pangkat 3. Ya, jadi menjadi 1/2 pangkat 3. Jadi negatifnya ini berubah menjadi ya bentuk pecahan. Kemudian kita hitung. 1/2 pangkat 3 adalah 8. Jadi bukan negatif 8 hasilnya, tapi 1/8. Bagaimana kalau seandainya kita punya 5 pangkat negatif 1? Ya, ini hasilnya nanti bukan negatif 5, tapi 1/5. Jadi bukan negatif. Walaupun pangkatnya negatif, hasilnya adalah pecahan ya. Contoh lagi misalkan 6 pangkat negatif 2. Berarti jadinya adalah 1/6 pangkat 2. Kita selesaikan. 1/6 pangkat 2 berapa? 36. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi pangkat tak sebenarnya untuk yang negatif, itu hasilnya akan kita dapatkan dalam bentuk pecahan. Paham ya teman-teman sekalian ya? Ini untuk pangkat tak sebenarnya, pangkat 0 dan pangkat bilangan negatif. Nah, untuk pangkat positif kita akan banyak sifat yang dibahas. Kita bahas satu persatu. Dari sifat pertama, A pangkat M kali A pangkat N, maka akan berubah menjadi A pangkat M tambah N. Syaratnya bilangan pokoknya harus pastikan sama dulu. Ya, maka akan operasi hitungnya juga harus Anda perhatikan, yaitu perkalian berubah menjadi penjumlahan. Ya. Contoh biar lebih paham. Ya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah, ini kan sama-sama, bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti jadinya 2 pangkat ya. Kemudian di sini 3 sama 4 kita tulis dalam bentuk penjumlahan sesuai dengan sifatnya ya. Sehingga jadinya 2 pangkat 7. Nah, ini pangkatnya kita jumlahkan, bilangan pokoknya sama, berarti kita tulis 1 kali aja. Sehingga hasilnya 2 pangkat 7. Bagaimana nanti kalau seandainya ada permintaan sampai hasil akhir? Boleh. Berarti Anda harus menghitung 2 pangkat 7 ini berapa? Yaitu 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 128. Paham? Contoh lagi ya.
3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini kan bilangan pokoknya sama, 3 ya. Berarti kita tulis di sini 3, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. Sampai di sini, apakah selesai? Tergantung dari pilihan jawaban yang diminta. Ya, kalau seandainya minta hasil akhir, berarti Anda harus menguraikannya 3 kali 3 sebanyak 5 kali, karena pangkatnya 5. Sehingga diperoleh hasilnya 243. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian pada sifat pertama? Cukup sederhana. Kita masuk ke contoh yang ketiga pada sifat yang pertama. Bagaimana nanti kalau yang dipangkatkan adalah bilangan negatif? Nggak ada masalah. Ya, negatif pun bisa kita kerjakan asalkan di sini sama. Ya, karena di sini mintanya sama ya. Bilangan pokoknya. Berarti kita tulis negatif 7. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan ya. 5 tambah 3, 8. Ya. Nah, kalau nanti menjumpai pangkat ya dengan ya bilangan genap, berarti kalau di sini negatif, berarti kita bisa tulis 7 pangkat 8. Karena di sini nilainya sama ya. Kalau pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil, tetap akan bernilai negatif. Contoh, misalkan pada soal yang keempat. Negatif 5 kali negatif 5 pangkat 2. Duh, di sini kan tidak ada pangkatnya. Yang berperan sebagai M berapa terus? Nah, di sini sebenarnya ada pangkatnya, tapi yang berperan sebagai N, M adalah 1. Yang ini berperan sebagai N, 2 ya. Sehingga bilangan pokoknya kan sama, berarti bisa diterapkan sifat di atas. Sehingga kita tulis negatif 5 pangkat, ya, kita jumlahkan 1 tambah 2, 3. Sehingga di sini kita jumlahi pangkat yang berbeda dengan yang atas. Kalau yang atas kan 8 ini bilangan genap, sedangkan 3 ini kan adalah bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil hasilnya akan tetap negatif. Ya. Tinggal 5 pangkat 3, 125. Jadi beda dengan yang pangkatnya genap ya di sini. Jadi kalau yang ganjil tetap negatif, kalau genap ya, hasilnya adalah positif. Asalkan di sini negatifnya berada di dalam tanda kurung ya. Kalau seandainya Anda menjumpai seperti ini ya, berarti nanti hasilnya tetap negatif karena 7 pangkat 8 hasilnya berapapun kan dia kan bilangan positif. Karena yang di luar ini negatif ya, maka tetap hasilnya negatif. Jadi Anda harus teliti negatifnya itu berada di dalam tanda kurung atau tidak ya. Di sini harus dipahami dengan betul. Kita masuk ke sifat yang kedua. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, hati-hati ya. Di sini operasi hitungnya pembagian. Sehingga jadinya pengurangan. Asalkan bilangan pokoknya sama. Contoh 1. 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama? Sudah. Berarti kita tulis. Kemudian di sini pangkatnya kita kurangi. 3 kurang 4. Ya. Bukan 4 kurang 3 ya. Jadi sesuaikan dengan posisi yang di awal siapa, yang di akhir siapa. Sehingga kita dapatkan 5 pangkat negatif 1. Ingat ya, hasilnya bukan negatif tapi pecahan, yaitu 1/5. Paham? Lanjut. Contoh kedua, 6 pangkat 7 bagi 6 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama. Ini operasi hitungnya pembagian, berarti cocok sifat dengan yang kedua. Sehingga jadinya 6 pangkat 7 kurangi 5 sama dengan 2. Berapa hasilnya? 36. Bukan 12 ya, karena di sini 6 kali 6, bukan 6 kali 2. Contoh ketiga, kalau seandainya ditulis dalam bentuk per gimana? Sama saja. Jadi bentuk contoh soal ini bisa juga ditulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi sama saja. Jadi nggak ada pengaruhnya. Mau ditulis dengan operasi hitung ya, titik 2 seperti bagi. Jadi kemudian ya, di sini ditulis dengan bentuk per boleh saja. Sama saja sebenarnya. Jadi kita terapkan sifatnya berarti 2 pangkat 5 kurangi 2. Ya, ini 5 sebagai M, 2 sebagai N. Sehingga kita kurangi. 5 kurangi 2 sama dengan 3 ya. Berarti 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 8. Anda harus terbiasa dengan bilangan berpangkat ini agar hati-hati untuk menghitungnya. Nomor 4, 9 pangkat 7 per 9 pangkat 8. Kita terapkan basisnya kan sudah sama bilangan pokoknya. 9, 7 dikurangi 8. Sehingga hasilnya adalah 9 pangkat negatif 1. Hasilnya kira-kira negatif 9 atau bukan?
Bukan ya. Jadi sini walaupun pangkatnya negatif, berubahnya jadi 1/9. Jadi pecahan. Sifat yang ketiga, ya. A pangkat M berada di dalam kurung, kemudian di luar kurung ada N, sehingga pangkatnya akan berubah menjadi perkalian. Ya. Contoh, misalkan saya punya 4 pangkat 3, kemudian di luar ada pangkat lagi 5, berarti jadinya perkalian ya, sehingga nulisnya 4 ya, pangkat 3 dikali 5. Sama dengan 4 pangkat 15. Nah, ini kalau kita hitung terlalu banyak. Biasanya kita diminta untuk berhenti sampai di sini saja. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 di luar kurung ada pangkat 3 ya. Tinggal nanti pangkatnya dikali ya, sehingga jadinya 3 pangkat 6 ya. Berapa 3 pangkat 6? Nah, ini masih bisa logis untuk dihitung ini. Karena jumlahnya bukan ribuan atau puluhan ribuan. 3 pangkat 6 itu setara dengan 729. Nah, ini. Jadi kalau seandainya hasilnya masih bisa kita jangkau, kita selesaikan sampai akhir. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Oke, lanjut contoh ketiga. Bagaimana nanti kalau seandainya di antara M dan N ada yang negatif? Gak ada masalah, terapkan saja. Asalkan bentuknya mirip seperti sifat yang ketiga, kita selesaikan. Nanti pangkat ini kita kalikan. Bilangan pokoknya kita tulis dulu 2, 3 kali negatif 2, negatif 6. Sehingga jadinya adalah, ingat ya, di sini negatif bukan menjadi negatif hasilnya ya, tapi jadi 1/2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6 itu? 2 pangkat 6 itu adalah 2 dikali 2 sebanyak 6 kali karena pangkatnya 6. Hasilnya adalah 64. Ya, jadi jawaban dari soal nomor 3 ini adalah 1/64. Lanjut nomor 4. 5 pangkat negatif 1 kali 3. Di sini ada yang negatif. Ya. Kemudian pangkatnya nanti kita kalikan ya. Berarti 5 pangkat negatif 3. Negatif, ingat ya. 1 per ya. 5 pangkat 3. Sehingga jadinya adalah 1/125. Sampai di sini, teman-teman bisa ya sifat yang ketiga ini ya. Jadi seringlah berlatih untuk memahami sifat-sifatnya, kemudian mencoba, insya Allah Anda bisa. Lanjut ke sifat yang keempat. A kali B, ingat basisnya di sini atau bilangan pokoknya berbeda. Artinya kalau dipangkatkan M berada di luar kurung, itu M-nya ya akan masuk ke satu-satu bilangan pokoknya. A pangkat M dan B pangkat M dengan operasi hitung tetap perkalian. Contoh, misalkan saya punya 2 kali 3 pangkat 2. Itu artinya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya, karena pangkatnya ini masuk ke basis pertama dan basis yang kedua. Tapi sebagai pangkat ya. Kita hitung 2 kali 2 itu 4. Kemudian 3 kali 3 itu 9. Sehingga hasilnya 36. Sampai sini. Paham ya teman-teman sekalian? Loh, ini kan bisa sebenarnya dikerjakan seperti ini. 2 kali 3 kita kerjakan dulu. 6. Kemudian pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 36. Boleh nggak kalau seandainya seperti ini? Boleh. Kalau kita berbicara konteks hasil, boleh. Apapun caranya boleh. Namun, pembahasan kita adalah berkaitan dengan bilangan berpangkat. Jadi, Anda harus paham tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Lanjut, contoh yang kedua. 3 pangkat 2 kali 5, kemudian di luar kurung ada pangkat 2. Ingat ya, kita masukkan ke sini. Berarti jadinya 3 pangkat 2 kali 2, 4. Di sini kan nggak ada pangkatnya. Kita anggap 1, ya. 2 ya kali 1 sehingga jadinya 5 pangkat 2 di sini. Kemudian kita hitung, boleh kalau mau dihitung. 3 pangkat 4, 81. 5 pangkat 2, 25. Jadi kalau seandainya Anda mau mengerjakan, boleh. Ya, boleh. Jadi hasilnya tinggal dihitung, nanti ketemu jawaban akhirnya. Itu adalah sifat yang keempat. Lanjut, sifat yang kelima. A per B pangkat M, ya, M-nya di luar kurung, sehingga M masuk ke atas sebagai pembilang, ya. M masuk ke bawah sebagai penyebut. Tapi ingat ya, M ini berperan tetap sebagai pangkat. Contoh misalkan ya di sini 2/3 tutup kurung, di luar ada pangkat 2 ya. Sehingga jadinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadinya 4/9. Kalau pangkatnya negatif gimana? Nggak ada masalah ya.
Kalau pangkatnya negatif juga nggak ada masalah. Berarti ini masuk ke atas 3 pangkat negatif 2, ya. Masuk ke bawah sebagai pangkat, berarti 4 pangkat negatif 2. Lalu cara mengerjakannya gimana? Anda kan sudah bisa berperan tadi ya. Kalau seandainya misalkan 1 per 2 pangkat 3, ya. Kalau mau dipindah ke atas, jadinya 2 pangkat negatif 3. Begitu juga dengan sebaliknya. 1 per 2 pangkat negatif 3. Kalau mau ditarik ke atas, jadinya 2 pangkat 3. Jadi kalau seandainya ya berpindah tempat, itu akan berubah tanda. Ini ya, 2 pangkat 3. Jadi negatif ini berubah menjadi positif ya. Jadi setiap naik turun ya, atas bawah, pangkatnya akan berubah tanda dari semula. Positif menjadi negatif, kemudian negatif berubah menjadi positif. Nah ini kalau seandainya kita mengacu pada contoh yang di atas ini, berarti 3 pangkat negatif 2 ini kalau seandainya kita turunkan ke bawah, itu berarti jadinya 3 pangkat 2 karena berubah tanda, dan 4 pangkat negatif 2 ini kalau seandainya dinaikkan ke atas jadinya 4 pangkat 2, sehingga berubah menjadi positif. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Berarti hasilnya adalah 16 per 9. Gimana? Paham ya teman-teman sekalian? Kalau nggak paham, oke, kita coba contoh misalkan yang ketiga di sini ya. 2 per 5 kita pangkatkan negatif 1 ya. Sehingga jadinya 2 pangkat negatif 1 per 5 pangkat negatif 1. 5 pangkat negatif 1 kita bawa ke atas berubah tanda sehingga jadinya 5 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat negatif 1 ya kita pindah ke bawah, pangkatnya yang berubah menjadi positif ya. Sehingga jadi 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 5 per 2. Sampai di sini teman-teman. Bisa ya? Jadi itu adalah sifat-sifat perpangkatan pada materi kali ini. Jadi Anda harus pahami 5 sifat ini karena akan sering digunakan ketika kita membahas bilangan berpangkat. Jika Anda merasakan ada manfaat dari video ini, bisa Anda share ya, dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel kami ya. Semoga ada video-video yang menarik yang bisa kita upload pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.